Oke, selamat sore para pemakalah dan peserta Komade Cafe. Hari ini saya akan membantu memoderator sesi paralel kedua panel 4, desain karakter dan narasi visual 2, yang nantinya akan dibawakan oleh Abu Fahreza dari Universitas Trisakti, Jihan Namira dari Universitas Trisakti juga, Widya Ningsi dari Universitas Mercubuana, dan Anissa Rizka dari Universitas Mercubuana. Di sini kita akan dibantu oleh Sheryl dari tim teknis panitia Komade Cafe. Untuk waktu presentasinya adalah 7 menit per makalah. Jadi nanti Sheryl akan bantu memberikan aba-aba thumbs up gitu jadi boleh diperhatikan layar screen-nya Sheryl nanti akan muncul thumbs up kalau sudah 5 menit gitu. Jadi nanti kalau udah 5 menit mungkin bisa dipercepat presentasinya agar bisa selesai tepat waktu. Tapi mungkin nanti kita akan pertimbangkan lagi kalau memang sudah mau dekat ke kesimpulan, saya akan berikan waktu tambahan sedikit. Gitu. Pemakalah dipersilakan untuk menyiapkan bahan presentasinya dan nanti akan melakukan share screen. Gitu. Sesi presentasi akan dilakukan secara bergantian, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau baru nanti kita bahas di sesi tanya jawab, jadi mungkin bisa disimpan dulu gitu. Sheryl, mungkin ada informasi tambahan mungkin mengenai absensi dan daftar hadir dan evaluasi, boleh? Oke, abis ini aku mau share link, tolong diisi ya linknya itu untuk daftar kehadiran gitu. Makasih. Ya, jadi nanti akan ada link yang dikirim oleh Sheryl di kolom chat, mungkin boleh tolong diisi. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi presentasi pertama dari Abu Fahreza. Ya, apakah Abu Fahreza sudah ready? Udah ya? Mungkin coba tes suaranya dulu, kayaknya nggak kedengeran. Oh, saya sih nggak dengar. Mungkin yang lain apakah bisa mendengarkan suaranya? Nggak kedengeran ya? Soundnya nggak keluar. Oh, sekarang kayaknya bisa. Coba. Tes. Ya, ya oke. Udah kedengeran. Udah ya? Oke. Ya, silakan kalau bisa mulai share screen. Oke, bentar. Oke. Kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang semuanya. Nama saya Abu Fahreza. Saya dari Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesan multiperspektif dalam sinematografi film Birdman. Film merupakan salah satu media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan melalui elemen visual maupun audio yang ditunjukkan kepada sekelompok orang. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pendidikan, hiburan, maupun informasi. Lalu ada salah satu penunjang dalam sebuah film, yaitu adalah sinematografi. Sinematografi merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar, sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide. Unsur-unsur yang ada di dalam sinematografi itu adalah pencahayaan, pergerakan kamera, color tone, color grading, dan masih banyak lagi. Dikutip dari Sharon tahun 2002, multiperspektif adalah cara memandang dari beragam sudut pandang, sehingga menghasilkan banyak pertimbangan maupun pendapat yang berbeda. Multiperspektif didasarkan pada multisumber untuk menyajikan adegan yang lebih utuh, beragam, sumber tersebut bisa saling melengkapi atau bahkan bisa juga menjadikan mereka itu saling berlawanan. Contoh multiperspektif itu ketika ada seseorang membawakan pensil dan meminta beberapa orang untuk memakai pensil tersebut, maka akan ada yang menjawab, bisa untuk menulis, menggambar, alat bantu baca, bisa juga sebagai alat pembatas buku. Ini ada sinopsis singkat dari film Birdman. Birdman itu merupakan sebuah film drama karya sutradara Alejandro Gomez Inarritu yang diproduksi pada tahun 2015.
yang bercerita tentang aktor utama yang bernama Regan yang diperankan oleh Michael Keaton yang dulu pernah memerankan karakter terkenal superhero yaitu Batman. Seiring berjalannya waktu, ia bertambah tua dan mulai tergeser dari dunia perfilman. Dan kini ia menghadapi masalah tentang ego dan depresi. Konflik bermunculan ketika ia sedang berusaha mengembalikan masa jayanya melalui mensutradarai, memainkan peran di panggung Broadway miliknya. Film ini mempunyai sinematografi yang unik. Di film ini hampir seluruh gambarnya menggunakan pengambilan teknik one shot atau satu kali pengambilan gambar sepanjang film. Karena penggunaan sinematografi tersebut, film Birdman dapat memenangkan Academy Awards atau yang biasa kita kenal Oscar di kategori Best Cinematography, Best Director, Best Original Screenplay, dan Best Picture pada tahun 2015. Nah, ada teknik sinematografi dalam film Birdman. Yang pertama itu ada panning. Panning itu merupakan gerakan kamera yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Gerakan panning juga bisa dilakukan terhadap objek yang tidak bergerak seperti hala ruangan, alam, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada tilt. Tilt itu merupakan pergerakan kamera yang dilakukan secara vertikal, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang ketiga ada follow. Follow itu merupakan kamera yang mengikuti objek yang bergerak. Bisa ditambah dengan panning, tilt, dan juga yang lainnya. Yang keempat ada dolly. Dolly merupakan pergerakan kamera yang dilakukan untuk mendekati dan menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera yang sudah ada di tripod atau dolly sehingga siap untuk digerakkan. Lalu ada arc. Arc itu merupakan pergerakan kamera yang biasa dilakukan untuk melihat situasi atau kondisi suatu lingkungan dengan cara berputar, baik dari kiri maupun dari kanan. Yang terakhir ada zoom. Zoom itu pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara mendekati atau menjauhkan objek yang bisa dilakukan secara otomatis atau optik. Setelah itu ada perspektif di dalam film. Yang pertama itu ada perspektif bird eye. Jenis perspektif ini adalah cara pandang dengan melihat objek dari atas, sehingga dengan cara tersebut dapat memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda lain yang tampak di bawah begitu kecil seperti rumah, mulai dari bentuk, warna, dan lainnya. Lalu ada perspektif eye level. Eye level itu menggunakan cara pandang dengan melihat sejajar objek yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah menggambarkan sebuah suasana atau keadaan yang sebenarnya. Lalu ada perspektif frog atau worm eye. Cara pandang ini dapat dilakukan dengan melihat objek dari bawah, sehingga dengan cara tersebut dapat menghasilkan sudut pandang yang berkesan dramatis. Yang terakhir ada perspektif POV atau point of view. Shot kamera yang menunjukkan sesuatu dari sudut pandang subjek. Dalam hal ini, fungsi kamera adalah sebagai mata subjek. Di sini ada saya membuat tabel yang berisi cuplikan adegan dari film Birdman dengan melakukan pendekatan Ferdinand de Saussure yang menemukan penanda dan pertanda. Potongan adegan pertama, penandanya yaitu kamera mengikuti aktor menggunakan perspektif eye level untuk mempermudah menggambarkan sebuah suasana atau keadaan yang sebenarnya. Pertanda yang muncul, aktor terlihat sedang berbicara dengan sosok di belakangnya, tetapi orang-orang terlihat bingung padanya karena terlihat berbicara sendiri. Potongan adegan yang kedua, penandanya yaitu setelah kamera menampilkan perspektif bird eye, lalu kamera berhenti mengikuti. Ketika aktor yang melayang sudah mendarat di depan gedung pentasnya. Pertanda yang muncul yaitu aktor yang melayang dan mendarat di depan gedung pentas dan orang-orang menghiraukannya. Lalu ada seorang sopir taksi yang mencoba menagih tarif ke aktor tersebut. Potongan adegan yang ketiga, penandanya yaitu pergerakan kamera arc yang berhenti membelakangi aktor, lalu menunjukkan perspektif eye level untuk menggambarkan suasana yang tegang, lalu suasana menjadi hening. Pertanda yang muncul dengan suasana hening menandakan akan terjadi sesuatu di luar dugaan, membagi perspektif masing-masing kepada setiap penonton. Potongan adegan yang terakhir, setelah aktor menembakkan pistolnya, kamera menyorot penonton, lalu menzoom in sedikit untuk memperlihatkan reaksi penonton. Lalu kamera men-tilt down ke arah aktor yang jatuh. Pertanda yang muncul, penonton terlihat bersorak, bertepuk tangan, mengira itu adalah salah satu acting. Sedangkan si kritikus langsung menuju pintu keluar karena ia tahu itu adalah pistol sungguhan dan aktor tidak sadarkan diri. Nah, kesimpulan di sini adalah
Penggunaan teknik one shot bertujuan untuk memfokuskan kegiatan karakter yang diikuti. Teknik pengambilan gambar ini akan memunculkan kesan multiperspektif apabila diketemukan pertanda seperti konflik, kejadian, tindakan karakter, atau kehadiran bentuk visual lainnya. Nah, penggunaan teknik inilah seorang sutradara melukiskan kehidupan manusia dengan problem atau konflik yang dihadapinya. Baik konflik dengan orang lain, konflik dengan lingkungan, maupun konflik dengan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Abu Fareza untuk presentasinya. Kita akan lanjutkan ke presentasi berikutnya dari Jihan Namira, Universitas Trisakti. Apakah sudah ready? Ready. Oke, ya. Boleh dimulai share screen-nya. Kalau sudah, waktu dan tempat saya persilakan. Apa udah lihat? Ya, sudah, iya. Poinnya. Oke. Saya mulai. Selamat siang semuanya. Saya Jihan Namira dari Universitas Trisakti. Saya akan membawakan hasil karya tulis minor saya berjudul Stereotip Karakter Visual Film Animasi Zootopia. Awal pendahuluan latar belakang dan tujuan penulisan saya. Jadi latar belakangnya kan saat ini film ini menjadi suatu media hiburan yang paling diminati. Salah satunya adalah film animasi. Nah, dalam sebuah film, termasuk film animasi, terdapat karakter yang berperan untuk memainkan film tersebut. Karakter pada semua film memiliki unsur naratif yang penggambarannya dapat diwakilkan secara visual. Film animasi yang mempunyai banyak karakter dan tentunya visual yang berbeda-beda, salah satunya adalah Zootopia. Pada film Zootopia sendiri, banyak stereotip tentang binatang pada umumnya, seperti tokoh utamanya yaitu Judy Hopps, seekor kelinci yang distereotipkan sebagai binatang lemah, diragukan untuk menjadi polisi karena ia berbadan kecil dan bergender betina. Lalu tujuan penulisan saya sendiri adalah untuk menganalisis stereotip yang masih diproduksi kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya pada film animasi. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, stereotip pada film animasi mempresentasikan visual pada setiap karakter yang ada, sebab dalam industri perfilman, khususnya bagi sutradara dan pembuat film, mempunyai maksud tertentu yang ingin disampaikan masyarakat luas, sehingga stereotip pada film animasi menurut saya menarik untuk dibahas. Permasalahan dalam penelitian ini juga yakni bagaimana visual yang ditampilkan dalam film Zootopia membawa makna stereotip tentang karakter binatang pada umumnya. Sehingga penelitian ini saya harapkan mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya visual dalam mempresentasikan sebuah karakter dengan stereotip yang ada dalam masyarakat. Metodologi. Nah, dalam melakukan penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, di mana dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana denotasi dan konotasi ditampilkan dalam film animasi Zootopia. Pembahasan. Nah, pada film Zootopia, banyak karakter binatang dengan visual yang berbeda-beda. Contohnya mungkin saya bisa bilang 5 karakter utama pada film Zootopia ada Judy Hopps, Nick Wilde, Bella Wetter, Chief Bogo, dan Lionheart. Tentunya punya sifat-sifat dan visual yang berbeda. Sifat-sifat pada hewan di film ini sering distereotipkan dan dikaitkan dengan spesies tertentu. Kayak seringkali ini cuma hanya melebih-lebihkan aspek nyata atau perilaku makhluk yang bersangkutan. Sementara di lain waktu, stereotip sendiri diambil dari mitologi dan menggantikan penilaian berdasarkan pengamatan apapun dari perilaku hewan tersebut. Beberapa lainnya kayak dipopulerkan atau dipadatkan oleh suatu penampilan khusus di media. Jadi bagaimanapun mereka masuk budaya sebagai stereotip hewan yang diakuin secara luas. Mereka cenderung digunakan baik dalam percakapan maupun media sebagai semacam singkatan untuk mengekspresikan kualitas tertentu. Nah, Zootopia sendiri adalah sebuah kota yang dirancang sedemikian untuk bisa menerima segala perbedaan. Masyarakat yang mengisi ruang kotanya bukan manusia, melainkan hewan yang punya perbedaan yang beragam. Di kota ini, para hewan dari berbagai jenis yang berbeda, ada
dari pemangsa, herbivora, karnivora untuk hidup berdampingan dan saling bekerja sama. Para hewan telah menjadi modern secara pikiran dan perilaku, serta menjadikan relasi antara mangsa-pemangsa menjadi sebuah mitos. Figur hewan kerap diangkat sebagai tokoh sentral dalam film animasi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Pada film Zootopia sendiri, terdapat banyak adegan yang menggambarkan stereotip terhadap para karakternya. Berikut beberapa contoh adegan yang sudah saya rangkum. Seperti di menit ke-9, di mana Judy Hopps mau pergi meninggalkan kampung halamannya untuk ke kota Zootopia. Terus kedua orang tuanya memberi ia semprotan rubah. Nah, konotasi di sini menampilkan stereotip terhadap rubah, yakni rubah selalu jahat, berbahaya, hingga perlu diwaspadai dengan selalu membawa semprotan anti rubah. Lalu kedua, ada adegan yang menampilkan Hopps diberi tugas sama atasannya sebagai polisi lalu lintas izin parkir dan tilang di Zootopia. Konotasi di sini menstereotipkan bahwa ia hanyalah seekor kelinci betina kecil yang dianggap lemah untuk mendapatkan pekerjaan polisi, sesungguhnya yang dianggap keras dan didominasi kaum jantan bertubuh besar. Lalu di sini ada adegan saat si rubah Nick Wilde tidak menghiraukan Judy Hopps sebagai polisi atas tuntutan yang diberikan kepadanya. Konotasi di sini menggambarkan Nick Wilde menstereotipkan Judy Hopps sebagai kelinci yang lemah dan bodoh. Jadi ia nggak mempedulikan omongan Judy Hopps yang bekerja sebagai polisi. Selanjutnya, adegan di mana Judy Hopps pertama kali menjabat sebagai anggota polisi, ia ingin bersikap ramah, tapi rekan sama kerjanya tidak menghiraukannya karena Judy Hopps adalah seekor kelinci betina. Lalu konotasinya adalah menampilkan stereotip terhadap bahwa hewan betina bertubuh kecil yang tidak pantas menjadi polisi, sementara para pesaingnya bertubuh besar dan didominasi oleh hewan jantan. Lalu yang terakhir ada adegan yang menampilkan ketakutan hewan mamalia di sebelah kiri terhadap hewan pemangsa karena muncul kasus bahwa hewan pemangsa menjadi buas kembali seperti dahulu kala. Konotasi di sini menyebutkan bahwa stereotip direproduksi kembali hewan kecil terhadap hewan berjenis predator atau pemangsa. Analisis semiotik di sini digunakan untuk menunjukkan bagaimana tanda mempresentasikan makna tertentu. Lalu media massa yang selanjutnya berperan dalam mentransformasikan tanda-tanda akan membawa ideologi tertentu yang ditunjukkan kepada masyarakat. Setiap tanda membawa banyak makna, namun akan selalu ada makna dominan yang diharapkan dapat ditangkap oleh audiens, oleh si pembuat film atau sutradara. Jadi dari beberapa adegan yang telah saya jelaskan tadi, maka terlihat bahwa sebuah film mampu mempresentasikan maksud dan pandangan tertentu, di mana film merupakan salah satu bentuk media massa yang dapat mempengaruhi stereotip dalam masyarakat. Film mengkonstruksi stereotip secara kuat melalui latar, terus pemilihan gambar, pemilihan kata, hingga dalam percakapan dan adegan-adegannya. Jadi dengan kata lain, bahwa apa yang media berikan mengenai gambaran hewan akan mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai jati diri hewan tersebut. Akhirnya hal tersebut akan memberi nilai serta mitos tertentu dalam masyarakat dari pesan yang terus-menerus dikirimkan secara turun-temurun. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil adalah film sebagai produk kebudayaan populer merupakan medium yang efektif untuk menyampaikan makna, ideologi, dan pesan kepada masyarakat secara luas. Film merupakan teks yang dapat mempresentasikan suatu wacana sosial, juga untuk mengkomunikasikan argumen maupun kritik terhadap kondisi sosial tertentu. Walt Disney sebagai pelaku industri film internasional, dalam hal ini mampu menampilkan persepsi tentang stereotip pada hewan yang dipresentasikan ke dalam film animasi, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa berlaku modern tidak serta menjadikan kita lebih bijak dan peka terhadap orang lain. Semoga masyarakat dapat lebih bijak menilai apa yang mereka yakini dan perlu adanya literasi mengenai stereotip agar dapat lebih kritis melihat tayangan yang disajikan oleh media. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih Jihan untuk presentasinya. Kita lanjutkan untuk presentasi yang ketiga dari Widyaningsih dari Universitas ya. Apakah sudah siap? Ya, siap. Izinkan saya screen ya. Iya, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan ya. Iya, Bu.
Lalu, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wijaningsih dari Universitas Mercu Buana. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Visual Cerita Edukatif sebagai Pendidikan Karakter Anak melalui buku cergam. Pada era globalisasi saat ini, ancaman hilangnya karakter semakin nyata. Nilai-nilai karakter yang luhur tergerus oleh arus globalisasi. Pengembangan pendidikan karakter usia dini sangat diperlukan. Hal ini tentu sebagai upaya membentuk pribadi yang memiliki karakter tidak mudah terbawa arus globalisasi negatif. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi industri, berdampak pada anak-anak usia dini lebih dekat dengan teknologi digital, salah satunya yaitu gadget. Sehingga menjadi ketergantungan dan anak akan menentukan apa yang telah dilihatnya tanpa mengetahui apa yang dilakukannya benar atau salah. Lalu karakter yang berhubungan dengan perilaku positif yaitu berkaitan dengan moral yang berlaku, seperti kejujuran, menghormati, dan perilaku positif lainnya. Oleh karena itu, di sini saya akan menganalisis visualisasi media buku cergam yang meliputi unsur-unsur visual, serta hasil penelitian untuk mengetahui strategi visual yang digunakan dalam buku cergam. Dan juga guna penelitian menganalisis ini guna untuk menunjang perancangan buku cergam sebagai pendidikan karakter anak yang komunikatif dan interaktif. Lalu pertanyaannya, bagaimana membangun strategi visual yang tepat dan menarik pada buku cerita bergambar untuk cerita edukatif sebagai pendidikan karakter anak usia dini. Di sini saya menggunakan teori ilustrasi, yaitu gambar ilustrasi yang dapat berarti gambar yang menghias dan membantu pemahaman terhadap sesuatu. Lalu unsur-unsur visual terdiri dari garis yang memberikan kesan gerak ataupun arah. Lalu bidang atau bentuk merupakan unsur desain yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Terdiri dari geometrik, natural, dan abstrak. Lalu ada tekstur yang mempunyai nilai raba, seperti kasar, lembut, dan sebagainya yang digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Lalu terdapat gelap terang. Digunakan untuk memberikan 3-dimensional pada objek. Dan yang terakhir ada warna. Warna merupakan salah satu elemen yang dapat menarik perhatian, menghidupkan emosi, dan juga suasana. Layout terdiri dari prinsip-prinsip layout, yaitu urutan, penekanan, keseimbangan, dan kesatuan. Di sini ada data buku. Objek penelitian yang saya gunakan di sini adalah buku yang berjudul Ayo Bersemangat. Hal ini karena didasari karena kesesuaian isi cerita yang terkandung mengenai pesan dan moral tentang pendidikan karakter pada buku tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui strategi visual pada buku cergam Ayo Bersemangat yang digunakannya itu apa. Lalu ada analisis visualisasi buku. Yang pertama, ilustrasi. Gaya gambar ilustrasi dalam buku ini penggambaran tokohnya berupa fabel, yaitu tokohnya berupa binatang. Lalu penerapan visual ilustrasi karakter di sini dibuat untuk eye catching dan juga karakternya dibuat detail. Lalu secara keseluruhan, penyajian ilustrasi di setiap halaman pada buku tersebut berbeda-beda, serta gambar ilustrasi dibuat penuh satu halaman. Suara saya jelas kan ya, Bu? Ya, jelas. Ya. Lalu ada garis. Gaya ilustrasi yang dalam buku ini garisnya tidak menggunakan outline atau garis luar. Akan tetapi penggambaran objek ilustrasinya menggunakan warna langsung sebagai objek bentuknya. Garis di sini hanya untuk mempertegas objek pada karakter. Salah satu contohnya yaitu seperti garis lengkung untuk objek bulu pada ekor. Lalu warna yang digunakan dalam buku ini yaitu cenderung lebih ke warna-warna kontras dan juga colorful, serta penggunaan warna kesan terang, hangat, dan serta kesan gelap semuanya digunakan dalam buku ini sesuai dengan isi konten cerita dalam bahasan setiap babnya. Lalu tekstur. Dalam buku ini memiliki unsur tekstur semu. Yang unsur tekstur semu yaitu hadir karena penggunaan brush. Penggunaan brush tertentu yaitu salah satunya jenis brush yang bertekstur paper. Nah, karena sehingga kualitas visual ilustrasi tersebut dicapai dapat lebih optimal.
Dan juga unsur tekstur di sini juga akan memberikan kesan menarik dan unik pada setiap buku tersebut. Sorry, Cheryl, apakah nge-freeze? Atau di saya doang? Iya, di aku juga nge-freeze. Oke, mungkin internet connection nih. Kita tunggu sampai kembali. Oke. Keluar ya? Iya. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Bisa di-share ulang lagi aja. Ya. Lalu hasilnya di sini buku cerita bergambar Ayo Bersemangat menggunakan strategi visual yang itu berupa penggunaan warna-warna yang kontras. Seperti salah satu contohnya unsur warna kuning dan juga warna merah digunakan untuk visual sampul. Dengan hal ini secara spontan dapat menangkap perhatian mata audiens. Lalu penerapan visualisasi pada setiap halaman buku dibuat kesan fun serta colorful, sehingga hal ini akan membuat anak-anak lebih suka membaca. Lalu adanya kesesuaian antara komunikasi cerita dan gambar yang saling berkaitan. Dan juga pemilihan warna pada buku cerita bergambar dengan target anak-anak harus memperhatikan kecenderungan warna yang mampu menarik perhatian anak. Lalu informasi cerita atau dialog dibuat sangat lugas dan dengan penggunaan tipografi yang sederhana agar mudah dibaca dan dipelajari oleh anak-anak. Dan kesimpulannya yaitu terdapat beberapa aspek visual yang penting dalam membangun strategi visual buku cerita. Yang pertama dalam buku ini yaitu gaya ilustrasi, warna, layout dengan tata letak penggambaran ilustrasi yang menyambung, serta penggunaan tekstur pada objek karakter. Lalu visual buku dengan penggunaan banyak warna cerah dan ton warna hangat dengan kesan playful dapat menarik perhatian pembaca anak. Karena pada umumnya anak-anak usia dini lebih menyukai visualisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Jeningsi untuk presentasinya. Kita lanjutkan ke presentasi terakhir dari Anissa Rizka. Apakah sudah siap? Udah siap, Bu. Saya share screen ya? Ya, boleh share screen. Kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Bisa mulai langsung presentasi. Ini udah kelihatan presentasi saya, Bu? Udah. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, rekan-rekan dan Ibu Jessica selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Leandari. Saya dari DKV Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Visual Storytelling dalam video kampanye sosial tentang pelecehan seksual pelajar pada film pendek Lockroom karya Greta Nash. Yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah karena maraknya fenomena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan di beberapa tahun belakangan ini. Pelecehan seksual sendiri menurut Winarsuno merupakan serangkaian tindakan yang berkonotasi seksual dan dilakukan tanpa konsen atau kehendak dari korbannya. Bentuknya pun bisa beragam seperti catcalling hingga tindakan krusial seperti yang berkonotasi seksual. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan sendiri tentang kekerasan seksual, pada tahun 2019 setidaknya ada 431.471 kasus kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk dengan pelecehan seksual. Kasus ini tentunya sudah menjadi urgensi yang harus dicari solusinya sebab pelecehan seksual sendiri sudah marak bisa kita jumpai di lingkungan pendidikan. Untuk itu perlu adanya tindakan yang salah satunya bisa melalui kampanye sosial.
Tujuan analisis ini adalah bagaimana implementasi komponen visual storytelling dengan teknik sinematografi dapat secara efektif menyampaikan pesan dan isu yang diangkat pada film pendek Locker Room. Film pendek Locker Room ini adalah film bergenre drama yang dibuat oleh Greta Nash dan diproduksi pada tahun 2017 bersama Hannah Linson, di mana menceritakan tentang seorang perempuan remaja yang menemukan grup pesan rahasia teman laki-lakinya, di mana akhirnya memaksakan dia untuk mempertanyakan persahabatannya dengan mereka. Film ini mendapat banyak penghargaan dan salah satunya adalah Rebel 8 Award for Outstanding Emerging Female Director di Flickerfest 2019. Alasan lain dari dipilihnya film ini adalah karena film ini telah ditayangkan sebanyak lebih dari 4,7 juta penayangan di platform digital YouTube. Ini diperkuat juga dengan pernyataan News Owl State of Video Marketing 2020 bahwa ternyata 66% pengguna situs web lebih memilih menonton video dibandingkan dengan membaca situs. Dan menurut Search Engine Journal, YouTube adalah search engine terbesar kedua setelah Google dengan 1,5 miliar lebih pengguna yang masuk setiap bulannya. Untuk memperkuat penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori seperti teori kampanye menurut Rogers and Story, teori komponen visual dasar visual menurut Bruce Block, teori film menurut Suwanto, dan teori visual storytelling menurut Caputo. Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana saya mengamati beberapa teknik sinematografi dan komponen visual yang ada pada film Locker Room seperti shot, line, camera movement, camera angles, color and tone, dan aspek ratio. Dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur pada buku, artikel, dan jurnal yang valid dan memiliki relevansi konsekuensi studi. Untuk pembahasannya, pada film ini mencoba memvisualisasikan sebuah cerita dari seorang remaja bernama Carla yang memiliki 3 teman laki-laki di mana suatu saat ia menemukan grup pesan rahasia yang di dalamnya ternyata terjadi pelecehan seksual secara verbal dan juga ada bukti telah terjadinya pelecehan seksual secara fisik. Dan akhirnya Carla merasakan konfrontasi dengan teman-teman yang merupakan pelaku ini. Pada akhirnya membuat Carla merasa trauma, merasa tidak nyaman, dan merasa jijik, sehingga ia memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib di sekolahnya. Pada akhirnya ia bertengkar dan melakukan hal yang tepat dengan memutuskan hubungan pertemanan dan didukung oleh sesama korban pelecehan. Film ini menggunakan aspek ratio 4:3, di mana menurut Andrea Arnold, sutradara dari American Honey, ini adalah aspek yang sangat terhormat atau very respectful frame karena menekankan pada emosi karakter di dalam frame sehingga karakter ini tidak terdistraksi oleh pemandangan atau lokasi yang menjadi latar frame tersebut. Kemudian film ini juga mengimplementasi camera movement yang menurut De Guzman adalah teknik perubahan frame dan perspektif melalui gerakan kamera. Seperti pada scene 18 ada teknik pan atau panning di mana menggerakkan kamera ke sisi kanan dan kiri. Kemudian film ini juga menggunakan beberapa shot size seperti extreme wide shot, full shot, cowboy shot, dan juga didominasi oleh medium shot atau mid shot yang menurut Lanham adalah shot yang merekam dari pinggang hingga ke atas batang tubuh. Salah satunya di scene 1. Kemudian film ini juga menggunakan beberapa shot framing seperti salah satunya di scene 18 yaitu two shot yang menurut Lanham adalah shot yang merekam 2 subjek dalam satu frame. Untuk kamera angles-nya, film ini menggunakan beberapa sudut pengambilan gambar, salah satunya di scene 1, yaitu eye level shot, yang menurut Lanham adalah shot yang mengimitasi cara pandang kita dalam melihat manusia lain di kehidupan nyata. Kemudian, komponen visual dasar seperti lain dapat ditemukan pada scene 3, di mana menurut Bruce Block adalah visualisasi yang tergambar karena adanya kontras warna atau bentuk, sehingga ada kesan terpotong, seperti pada hijau lapangan dan biru langit yang bisa kita lihat di scene 3. Film ini juga menggunakan beberapa tonal atau tone, salah satunya adalah non-coincidence of tone. Pada scene 8 bisa kita lihat, di mana menurut Bruce Block ini, tonal ini memberikan kesan subjek yang kurang jelas, dan pada scene 8 ini, ketidakjelasan itu disebabkan karena cahaya yang terlalu gelap. Kemudian pada film ini juga menggunakan beberapa warna yang merepresentasikan suatu kesan yang ingin disampaikan. Salah satunya pada scene 16, saat Carla sedang mengalami down, dan sedih, jadi kesan depresif dan melankolis dapat tergambar pada scene tersebut melalui warna biru. Kesimpulannya adalah film ini berhasil mengangkat isu yaitu masalah pelecehan seksual, moral dan sosial, serta adanya konsep bersosial yang tidak egaliter. Dan pesan tersebut berhasil disampaikan dengan indah dan sinematik, di mana menekankan pada nilai-nilai penting dari teknik pengambilan gambar dan juga warna, sehingga penonton bisa merasa koneksi dan menyentuh emosionalnya, sehingga akhirnya mendapat reaksi yang positif. Seperti beberapa komentar audiens yang menyatakan bahwa film ini dikemas dengan visual yang indah dan sistematik, serta konsisten dengan isunya.
Untuk rekomendasi, saya merekomendasikan untuk menggunakan media pendukung dengan platform digital atau media sosial yang lain agar bisa memperluas jangkauan kampanye agar bisa cepat diterima oleh target sasaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Oke, terima kasih Jihan untuk Anissa untuk presentasinya. Oke. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga untuk pemakalan lainnya juga yang untuk yang sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa menarik. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan yang ingin diberikan ke para pemakalah ataupun secara individual. Jadi mungkin kayak mau tanya cuma satu orang doang. Waktunya saya persilakan. Ya. Mungkin saya mau tanya ke kajian ya, Bu. Boleh, silakan. Tadi kan bahas masalah stereotip di film animasi. Menurut kajian ini, kalau misalnya kayak komponen visual dasar kayak shape, misalnya bentuk segitiga, bentuk lingkaran, bentuk kotak itu bisa memberikan stereotip juga nggak sih ke dalam karakter di animasi itu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut aku sendiri, menurut saya bisa sih. Jadi saya pernah baca kalau bentuk itu emang mempengaruhi juga, kayak nggak cuma bentuk, pasti kayak tadi kamu ngasih tahu kalau misalkan warna ini menunjukkan scene melankoli atau sedih, senang, dari bentuk juga bisa. Kayak lingkaran menggambarkan apa, segitiga menggambarkan apa, ya kurang lebihnya pemahamannya saya kurang tahu ya segitiga menggambarkan apa, tapi yang pasti ada saya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti dari desain karakternya sendiri pun juga ada bisa menciptakan sebuah stereotip ya sebenarnya ya. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya ke pemakalah lainnya atau dari peserta? Ini ada yang selain pemakalah? Saya mau menanya sama kajian sama Kak Anissa, kan tadi bahas tentang film ya? Iya. Menurut kalian bagaimana sih cara produser untuk memilih tone yang pas untuk setiap scene yang akan ditampilkan pada film-film tersebut? Terima kasih. Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin kajian udah jawab, mungkin sekarang gantian Kak Anissa dulu yang jawab. Kalau menurut aku sih kan kayak misalnya aku pernah baca di bukunya Bruce Block yang The Visual Story, untuk komponen dasar kayak warna itu sendiri dia punya arti. Kayak kita di desain grafis kan kita juga pernah diajarin nirmana misalnya. Warna itu kan pasti punya arti sendiri kan, makanya implementasi warna dari tiap-tiap scene itu penting untuk ngasih kesan. Misalnya kayak misalnya ketika scene yang mau nunjukin kesan yang depresif kayak tadi, dia biasanya dikasih warna-warna yang biru, didominasi sama warna-warna kayak gitu. Atau mungkin kayak misalnya di film-film jahat nih, Maleficent kalau nggak salah, dari yang pernah saya baca, warna hijau tuh ternyata bisa ngasih kesan yang devil, yang jahat. Warna ungu tuh bisa kasih pesan yang erotis, warna merah bisa kasih pesan marah dan segala macem. Dan itu kayaknya makna dari tiap-tiap warna itu bisa disesuaikan dari pesan yang emang pengen disampaikan aja deh. Gitu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Anissa. Mungkin dari Jihan bisa ada mau ditambahkan? Saya setuju sama Anissa. Kalau menurut saya bagaimana cara produser, ya pasti dia sebagai seorang produser atau pembuat film mengadakan riset. Kayak warna biru kenapa bisa dibilang cocok untuk scene melankoli? Pasti kan ada filosofi di belakang itu. Jadi menurut saya pastinya ada riset dan ya referensi. Mungkin gitu kalau menurut saya. Oke, gitu. Terima kasih jawabannya. Mungkin dari Muhammad sudah menjawab kah pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Iya. Saya senang sekali juga dengan jawaban-jawabannya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Cheryl mungkin mau tanya? Belum. Nggak ada sih, udah cukup. Oke. Ya, yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya-bertanya? Nggak ada?
Oke, sebenarnya sih tadi saya juga memberikan pertanyaan, cuma ternyata pertanyaan sudah ditanyakan oleh Anissa, jadi saya senang sudah ditanyakan pertanyaannya. Oke, mungkin kalau memang kita sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan saya rasa waktunya juga udah 3:21 ya, kita bisa tutup sesi presentasi kali ini, sesi panel hari ini. Terima kasih banyak untuk pemakalah dan peserta yang sudah berpartisipasi. Kita akan tutup sesi panel ini dan kita akan kembali ke main session di depan gitu. Jadi nanti silakan leave breakout room, jangan leave meeting dulu karena setelah ini kita akan ada announcement mengenai best paper dan juga ada penutupan, kata-kata penutupan dan ada sesi foto bersama gitu. Ya, itu aja. Sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih ya. Sesi yang kali ini saya senang banget gitu. Papernya bagus-bagus, gitu. Presentasinya juga bagus-bagus. Pertanyaan dan jawabannya juga bagus gitu. Ya, oke. Terima kasih. Boleh kembali ke main session. Sampai jumpa lagi. Sebelumnya mau foto bareng dulu. Oke, maaf ya ada yang live. Ya udah nggak apa-apa, yang ada dulu deh. Sorry ya. Mungkin yang udah off, yang off cam bisa on cam dulu. Oh, kayaknya yang satu tadi makalah. Yang mana? Oh, enggak ya? Oke, yuk, boleh. Oke, aku screenshot sekarang ya. Oke, thank you. Udah boleh balik semuanya. Makasih ya, Kak. Thank you, thank you. Oh, ini away kayaknya ya. Ya udah, thank you Sheryl. Thank you juga. Bye. Bye. Permisi, Kak Regina, boleh tolong saya ke panel 6? Terima kasih. Boleh, ya.
Untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menjalankan forum diskusinya, sesi berikutnya adalah sesi penutupan. Nanti akan dimulai dengan pembacaan best paper oleh Pak Brian. Thank you.